Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, khususnya istiqomah dalam thalabul ilm, dalam rangka mencari, mempelajari dan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Ar-Raja'u wal Amaniyu, perbedaan antara roja dan amani, di mana roja adalah salah satu pilar dari ibadah. Dengan kata lain, ketika kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiang ibadah itu ditopang oleh tiga hal. Yang pertama adanya ar-roja, yaitu adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap mendapatkan ridhonya Allah, berharap mendapatkan surganya dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adanya al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan kemurkaannya, takut dengan siksanya. Dan yang ketiga didasari adanya al-mahabbah, yaitu adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syaitan sangat pintar bagaimana caranya supaya seseorang walaupun dia menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika dia beribadah bukan dapat pahala, bukan dapat ridhonya Allah, tapi mendapatkan kemurkaan Allah. Caranya adalah dibuat seseorang itu ghulu atau berlebih-lebihan. Ketika seseorang itu memiliki roja, itu bagus, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika dosisnya berlebihan, terlalu besar harapannya kepada Allah,
maka dikhawatirkan justru terjatuh dalam salah satu dosa besar, yaitu al-amnu min makrillah. Terlampau besar harapannya kepada Allah, dia akhirnya merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang memiliki rasa khauf, takut kepada Allah, ketika berlebih-lebihan, akhirnya dia jatuh kepada satu dosa, yaitu al-qunutu min rauhillah atau al-qunutu min rahmatillah. Orang ketika takut kepada Allah itu bagus, tapi kalau overdosis, terlampau takut, akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara roja dengan amani. Roja adalah harapan, amani adalah angan-angan kosong, ya. Dan saya kutip dari salah satu kitab, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa, di halaman yang ke-44. Faslun ar-raja'u wal amani. Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja syai'an istalzama raja'uhu salasatu umur. Ahaduha mahabbatu ma yarjuhu, as-tsani khaufuhu min fawatihi, as-tsalits sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang memiliki roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapat ridhonya, ingin mendapat pahala, ingin mendapatkan surganya, maka dia akan memiliki tiga hal. Rojanya itu akan benar kalau memenuhi tiga kriteria atau memiliki tiga hal. Yang pertama, mahabbatu ma yarjuh. Dia mencintai apa yang diharapkannya. Sesuatu yang diharapkan, dia mencintai itu, sangat cinta kepada apa yang dia inginkan itu. Sangat ingin mendapatkannya, bahkan jatuh kepada cinta yang mendalam terhadap apa yang dia harapkan itu. Yang kedua, yaitu dia khawatir, takut kalau hal itu tidak dia dapatkan atau luput darinya. Sangat cinta dengan yang diinginkannya, dan kalau nggak dapat khawatir, sangat khawatir kalau nggak dapat. Nah, yang sangat penting adalah yang ketiga, yaitu dia berusaha maksimal, bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia harapkan tadi. Sangat mencintai, sangat menginginkan apa yang dia harapkan, khawatir kalau dia nggak mendapatkannya, dan dia berjuang keras untuk mendapatkan apa yang dia harapkan itu. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalika fahuwa min babil amani, war raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Fa kullu rajin khaifun was-sa'iru 'ala at-tariqi idza khafa asra'us sair makhafatal fawat. Jadi kata beliau, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, adapun roja yang tidak terdapat tiga hal, atau bahkan cuma salah satunya tidak ada, ya. Ada orang mengaku saya itu punya harapan, ingin mendapatkan pahala, ridhonya Allah, surganya Allah, tapi tidak memiliki tiga kriteria tadi atau salah satunya saja, maka itu tidak disebut roja, tapi angan-angan yang kosong. Saya ingin masuk surga, saya khawatir kalau tidak masuk surga, tapi tidak ada usaha mendapatkan surga, maka itu omong kosong, angan-angan yang kosong. Nah, maka beliau mengatakan bahwasanya
Roja itu sesuatu yang berbeda dengan amani, dan itu sesuatu yang lain, beda jauh ya. Dan setiap orang yang punya harapan pasti dia punya kekhawatiran di sisi lain ya. Dia punya harapan surga, dia khawatir nggak mendapatkan surga itu. Dan seseorang yang berjalan di jalanan, ketika dia punya rasa khawatir tidak akan sampai kepada tujuan, dia akan mempercepat perjalanannya karena khawatir tidak mendapatkan yang dia inginkan ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang inginnya dapat surga, inginnya dapat keridhaan Allah, ingin dapat pahala, tapi dia tidak berjuang mendapatkannya, hanya mengatakan Allah itu kan luas rahmatnya, Allah itu maha pengampun lagi maha pemaaf, surganya Allah itu luas, untuk siapa lagi kalau bukan untuk saya. Dia punya harapan tapi tidak berupaya mendapatkannya, maka itu angan-angan yang kosong. Sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa binatang ternak saja ketika menginginkan sesuatu dia akan berjuang mendapatkannya. Misalkan seekor ayam yang lapar, kalau dilepaskan ya, karena dia berharap bisa kenyang, dia akan mencari makanan semaksimal mungkin. Bahkan ketika dikurung saja, ketika dia ingin kenyang, ingin hilang rasa laparnya, ingin hilang hausnya, wah itu mancal-mancal di kandang itu, bunyi terus tidak berhenti. Bahkan ketika dikasih makan dan masih ada yang kurang, belum dikasih minum, rame tetap. Ada upaya yang keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu binatang yang kita rawat, binatang ternak. Maka kalau ada orang mengharapkan sesuatu tapi tidak melakukan apa yang dia inginkan tadi, tidak melakukan upaya untuk mendapatkan itu namanya angan-angan. Sampai Imam Ibnul Qayyim mencontohkan ada orang berharap pingin punya anak tapi dia tidak menikah ya. Oh tapi kan kalau menikah terus dapat janda satu paket sama anaknya ya. Maksud saya ada orang ingin punya anak kandung, dia anaknya sendiri, dia punya harapan ingin punya anak, nikah tidak, setelah nikah, atau dikatakan kata beliau ada orang nikah berharap punya anak tapi tidak berhubungan intim sama sekali. Ini namanya angan-angan yang kosong Bapak Ibu jamaah sekalian. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah orang yang punya roja, punya harapan mendapatkan rahmatnya Allah. Justru ayat ini berbicara, menyebutkan dulu upaya orang-orang untuk mendapatkan rahmat Allah. Mereka beriman, hijrah, berjihad, merekalah orang-orang yang punya roja, punya harapan. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah itu bukan perkara yang mudah. Ini perjuangan yang sangat luar biasa, apalagi yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat muhajirin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, maka pengorbanan yang mereka berikan, yang mereka lakukan itu sangat besar sekali. Yang punya rumah ditinggalkan, tidak sempat menjual dulu, diiklankan ini mau jual rumah soalnya mau hijrah ke Madinah. Tidak ada kisah itu. Saya belum pernah mendapati sahabat muhajirin itu sempat menjual aset-asetnya dulu, menunggu sampai terjual baru pindah. Tidak, langsung ditinggalkan. Padahal Bapak Ibu, rumah itu kadang baru kita
tempati dan kita miliki setelah perjuangan sekian lamanya. Banyak yang masih kontrak, yang punya rumah harus mengumpulkan uang dulu, membangunnya dengan susah payah, sudah dibangun masih saja kurang, ya ditambahin ini dan itu aksesorisnya, dipercantik, diperindah lagi. Orang yang hijrah waktu itu, para sahabat, harus meninggalkan rumah dan kampung halamannya. Yang punya binatang ternak ditinggalkan, tidak mungkin dibawa. Yang punya usaha, punya bisnis, punya toko dan lain-lain ditinggal semua. Sedangkan pindah ke Madinah, sebuah kota yang asing bagi mereka, apalagi mayoritas penduduk Madinah adalah para petani. Sahabat Muhajirin tidak terbiasa, harus dari nol lagi. Maka banyak diantara para sahabat Muhajirin itu yang miskin, ya, karena memang hidup dari nol kembali. Dan harta yang mereka tinggalkan di Mekah tidak dibiarkan, tapi mereka, orang-orang musyrikin, menyita harta para sahabat Muhajirin itu, dirampas, ya. Walaupun tidak ada undang-undang nganggur, ya, tanah berapa tahun itu Pak? 2 tahun tidak ada waktu itu, ya. Tapi tetap dirampas itu, dijual, dan uangnya dibuat untuk bisnis mereka berdagang ke Syam. Maka kalau ada yang bertanya, mengapa Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum terjadinya peristiwa perang Badar, mengapa Rasulullah dan para sahabat itu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan? Apakah ini bukan bentuk kejahatan, ngerampok? Rasulullah memperhitungkan, ini Abu Sufyan, sebagaimana dicantumkan dalam kitab Ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan itu membawa pengawal kurang lebih antara 30 sampai 40 orang untuk mengawal barang hasil dagangannya, ya. Pulang dari Syam menuju Mekah, melintasi Madinah. Dan diperkirakan harta yang dibawa kafilah dagangnya Abu Sufyan itu kurang lebih 50.000 dinar. 50.000 dinar. Di masa itu 1 dinar adalah 4,25 gram emas murni. Sekarang 1 dinar kalau 4,25 berapa rupiah? Kalau 1 gram itu 2 juta saja, kali 4,25 berapa? Sekitar 6 juta. Itu 1 dinar, kalikan 50.000. 5 kali 6 30, berapa ya? 3 hitung sendiri, banyak sekali itu. Subhanallah. 50.000 dikalikan 6 juta, hampir 300 miliar. Kalau itu coba 300 miliar, ya. Maka ketika Rasulullah mendengar berita bahwa Abu Sufyan yang dikawal orang 30-an mau melintas Madinah, Rasulullah mengajak para sahabat, ayo kita cegat, kita ambil hartanya, ya. Sekitar 313 orang waktu itu tidak niat perang sama sekali. Nah, ada yang bertanya, kenapa Rasulullah ini mau merampok, mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan? Salah satu alasannya adalah karena harta yang dibuat Abu Sufyan dan kafilah dagangnya untuk berdagang di Syam, modalnya itu diambil dari hasil sitaan kaum muslimin. Rasulullah mau meminta hak kembali dengan para sahabat sebenarnya. Walaupun akhirnya Abu Sufyan juga pinter melipir, ya, tidak lewat ke jalur biasanya. Kemudian mengutus 1 orang untuk segera pergi ke Mekah sendirian, ya, dengan memotong hidung kudanya, bajunya compang-camping, lalu berteriak, kami dirampok oleh Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy di Mekah marah, mengirim pasukan 1000 personil, sehingga terjadilah perang Badar. Maka para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu mengorbankan banyak hal. Maka di sini Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah. Kalau dulu secara asal hijrah itu pindah dari negeri kafir ke negeri muslim.
Ini secara asal perpindahan tempat, tapi bisa juga makna hijrah secara maknawi, berubah dari jalan yang menyimpang, dari jalan yang salah menjadi lurus, dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah, dari orang yang biasa mengamalkan yang haram-haram kemudian meninggalkannya. Ini juga kategori hijrah, dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Bayangkan orang yang hijrah dari riba, banyak Pak itu Pak, dari nol lagi. Wah, saya hijrah, sudah saya tinggalkan riba, semua aset saya jual untuk nutupi hutang riba saya biar selesai. Mobil dijual, rumah dijual, masih kurang juga, dari nol lagi. Banyak yang seperti itu. Mereka orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fisabilillah. Jihad lebih berat lagi, lebih berat dari hijrah tadi Pak. Kemungkinannya adalah kalau berperang di jalan Allah, menang, kembali mendapat ghanimah, mungkin dalam kondisi sehat atau dalam kondisi luka-luka, atau kemungkinan keduanya gugur di medan perang. Nyawa satu-satunya harus ya hilang dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu berat Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita mengatakannya ringan, jihad, 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 ayo berangkat, bingung Pak, bener. Dicoba saja, tidak mudah. Ya. Coba kalau sekarang simulasi saja, wah ini saudara kita dibantai di daerah, misalkan di Ambon, Ambon versi 2 atau sesi 2. Apakah langsung berangkat atau mikir-mikir dulu Pak? Tidak mudah. Berperang ke sana butuh duit. Ini bagaimana anak saya masih sekolah, utang masih banyak, cicilan masih banyak, istri ditinggalkan, pekerjaan semuanya. Apa mudah Pak? Jihad itu tidak mudah, berat sekali. Walaupun banyak orang teriak jihad, 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 tapi berangkat, ayo sekarang berangkat, tidak mudah, berat. Sedangkan Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang punya roja, punya harapan mendapatkan rahmatnya Allah. Ternyata orang yang punya roja itu berjuangnya hebat, beriman, berhijrah, berjihad, dan mereka punya harapan. Disebutkan perkara-perkara tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana ketika orang itu mengatakan saya itu punya harapan masuk surga, harapan dapat rahmat Allah, tapi tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan mendapatkannya. Ini namanya amani, yaitu angan-angan yang kosong saja. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membaca beberapa ayat di dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun yaitu surat yang ke-23 ayat yang ke-61 57 sampai 61. Ayat 57 sampai 61. Terutama di ayat yang ke-60 dan 61. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Rasulullah membaca ayat ini, ada pertanyaan dari istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ayat yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, mereka itu orang yang sangat hati-hati dalam hidupnya. Kalau memang takut kepada Allah, maka dalam hidupnya tidak sembrono, dihati-hati. Mau mengucapkan sesuatu dipikir dulu, kira-kira Allah ini marah apa tidak. Mau menulis sesuatu di sosmed, di WA, di status WA ya, di Facebook, dimanapun, dipikir dulu Allah ini marah enggak ya. Orang-orang yang takut kepada Allah hati-hati, tidak sembrono. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun.
dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan syirik, menyekutukan sesuatu apapun dengan Tuhan mereka. Nah, ayat 60 ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang mereka itu memberikan apa yang mereka berikan, maksudnya orang yang bersodakoh, berinfak, sedangkan hati mereka itu takut kepada Allah dan mereka meyakini bahwa kepada Tuhan mereka akan kembali. Mereka itu sudah takut kepada Allah, berhati-hati dalam hidupnya, beriman dengan ayat-ayat Allah, tidak berbuat syirik, banyak bersedekah, tapi hati mereka masih takut kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang sangat cepat di dalam kebaikan. Maka waqad ruwiya at-Tirmidzi fi jami'ihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa ketika mendengar ayat ini dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Kok mereka itu sudah berbuat baik, sudah beriman, tidak syirik, takut kepada Allah, sudah bersedekah, tapi kok hatinya masih takut saja kepada Allah? Maka aku bertanya, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yaznuna wa yasriquna. Wahai Rasulullah, kenapa mereka itu takut kepada Allah? Apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr? Ataukah mereka itu orang yang berzina atau orang yang mencuri? Kok punya rasa takut kepada Allah itu? Apa mereka ini pelaku maksiat, wahai Rasulullah? Maka faqala, Rasulullah menjawab, la yabnatas siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq, yaitu putrinya As-Siddiq berarti putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Wahai Aisyah, mereka orang yang sangat takut sekali kepada Allah, bukan peminum khamr, bukan pezina, bukan pencuri, bukan koruptor, bukan para pelaku maksiat. Mereka itu yang dimaksud dalam Al-Quran tadi adalah mereka orang-orang yang istiqomah, rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, tapi mereka masih khawatir kalau ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, hadis ini tercantum dalam di sini diterangkan akhrajahu Ibnu Jarir wandur as-sahihah, ya. Ini sebuah hadis tambahan untuk yang pertama tadi. Rasulullah menyatakan, wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adati bil ihsani ma'al khaufi wa wasafal ashqiya'a bil isaati ma'al amni. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati ahlus sa'adah. Allah itu memberikan gambaran sifatnya orang-orang yang bakal bahagia, terutama di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik tapi masih khawatir kalau kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Sedangkan Allah mensifati orang-orang yang celaka, mereka itu orang-orang yang berbuat jelek, berbuat dosa tapi merasa aman. Dua manusia yang berbeda jauh. Ciri-ciri orang yang akan bahagia hidupnya di dunia apalagi di akhirat, orang ini akan selamat berbahagia,
Mereka adalah orang yang banyak sekali berbuat baik tapi masih khawatir, sedangkan orang celaka dia berbuat jelek tapi merasa aman. Kebalikannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat bagi anak pribadi khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Terkadang kita dilanda sikap ujub atau terlalu besar rojaknya kita. Kadang kita berpikir, saya ini kan sudah muslim, saya juga seorang ahlus sunnah, saya berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, pokoknya saya pengikut sunnah Nabi SAW. Pasti saya ini aman, selamat ya. Apakah kita selama ini berpikir seperti itu? Saya kan ahli ibadah, saya rajin ke masjid, saya rajin ngaji, saya di atas sunnah, wah ini aman lah pokoknya. Merasa aman atau tidak? Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini, dalam bab ini, beliau mengajak kita untuk merenung. Ini ada satu kalimat yang sangat mengena di hati dan ini jadi perenungan kita semuanya. Beliau mengatakan, waman ta'ammala ahwalas sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khawfi wa nahnu jama'ana baina taqsiri bal tafriti wal amni. Dan siapa saja yang mau merenungkan bagaimana keadaan para sahabat Nabi SAW, maka dia akan mendapati para sahabat itu bi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang berada di puncaknya amal saleh, tapi sekaligus mereka berada di puncaknya rasa takut. Amal solihnya mencapai level tertinggi di antara umat Islam ini kalau dibandingkan dengan kita. Para sahabat berada di puncak amal, tapi mereka memiliki puncaknya rasa takut. Sedangkan kata beliau Imam Ibnu Qayyim, sedangkan kita terkumpul dalam diri kita ini, yaitu kita ini sedikit sekali dalam beramal tapi merasa aman. Sahabat amalnya banyak tapi nggak merasa aman, masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita amalnya jauh dibandingkan para sahabat tapi sudah merasa aman. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sebagaimana direkomendasikan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi adalah generasi terbaik. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah di antaranya ayat 100, Allah menyatakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu dalam keimanan, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor dan para pengikut mereka dengan baik. Disebutkan dua kelompok sahabat, muhajirin dan ansor. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Hasyr di ayat ke-8 dan ke-9 Allah lebih rinci lagi tentang karakter para sahabat muhajirin dan ansor. Allah nyatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang fakir, ya saya katakan tadi orang para sahabat muhajirin maksudnya, dan orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin, ya, mereka itu terusir dari kampung halaman mereka, mereka harus hijrah karena mencari karunia Allah dan ridhonya Allah,
dan dalam rangka menolong agama Allah dan menolong Rasulnya. Apa kata Allah? Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam iman mereka, para sahabat Muhajirin. Kemudian di ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'na bil walladzina, saya lupa ayat, surat Al-Hasyr ayat 9. Allah menyebutkan walladzina tawabba'na bil iman, ya, mungkin Ustaz ingat ayatnya, wal iman, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna harjum mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah menjelaskan tentang kondisi para sahabat Ansor. Walladzina tabawwa'na bil iman, tawabba'na darawal iman, maaf ya. Dan orang-orang yang sudah tinggal di Madinah dan dalam keadaan beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudaranya yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim harjum mimma utu, dan mereka tidak ada keinginan sedikit pun terhadap apa yang mereka berikan. Sahabat Ansor ini mereka sudah beriman sebelum hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Terdiri dari suku Aus dan Khazraj terutama yang paling besar, yang 1 abad lebih lamanya mereka berperang berseteru, kemudian mereka masuk Islam dan bersatu. Aliansi sahabat dari Bani Aus dan Khazraj menyatu menjadi sahabat Ansor. Mereka beriman sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, dan mereka memberikan apa saja yang mereka miliki untuk saudaranya sahabat Muhajirin, dan tidak punya keinginan sedikit pun dalam hatinya terhadap apa yang mereka berikan. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mendahulukan saudaranya sahabat Muhajirin daripada diri mereka sendiri walaupun mereka itu membutuhkannya. Lalu Allah menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat pelit, maka merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Disebutkan secara rinci sahabat Ansor oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan para sahabat itu berada di puncak amal, tapi mereka berada disertai dengan puncaknya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita menggabungkan antara sedikitnya amal dengan rasa aman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah dijamin sebagai umat yang terbaik, sebagaimana Rasulullah menyatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi Rasulullah dan para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Tetapi para sahabat Nabi SAW yang luar biasa iman mereka, ya, yang sangat tinggi amal mereka, tapi mereka punya rasa takut, ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu Imam Ibnu Qayyim memberikan beberapa contoh para sahabat Nabi SAW, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang tertinggi imannya di tengah-tengah kaum muslimin setelah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah pernah mengabarkan bahwa seandainya imannya Rasulullah ditimbang dengan iman seluruh manusia, maka lebih berat imannya Rasulullah SAW. Wahyu turun kepada beliau, beliau juga melihat surga dan neraka, banyak mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maka keimanan Rasulullah adalah yang tertinggi. Lalu beliau mengatakan, dan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia kecuali aku,
ya maksudnya di tengah-tengah umat Islam ini, maka imannya Abu Bakar lebih berat daripada seluruh kaum muslimin selain Rasulullah SAW. Begitu pula imannya Umar, Utsman dan Ali secara berurut begitu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar yang begitu dalam imannya, begitu banyak pengorbanannya, termasuk di awal-awal Islam, beliau sangat banyak memerdekakan budak-budak yang masuk Islam. Sampai ayahnya Abu Kuhafa itu pernah protes, wahai Abu Bakar, engkau ini benar-benar menghabiskan uang memerdekakan budak-budak itu. Sebenarnya apa yang kau inginkan wahai Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar simpel, aku melakukan semua ini karena aku ingin Tuhanku yaitu Allah menyukai saya. Saya ingin Allah menyukai saya, maka saya banyak memerdekakan budak-budak. Bagaimana Abu Bakar ketika mengorbankan 100% hartanya yang hari ini sudah sangat jarang, ya, punya harta seluruhnya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mayoritas kaum muslimin jangankan seluruhnya, 10% saja berat atau 2,5% saja berat. Bahkan sesuatu yang wajib saja, zakat, masih berat. Sedangkan Abu Bakar menyerahkan 100% hartanya. Ini sudah top-topan. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak menangis ketika Rasulullah SAW sakit keras yang menjadi sebab wafatnya beliau. Ketika beliau tidak bisa mengimami kaum muslimin, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, karena aku tidak kuat mengimami orang-orang, saya akan tunjuk ayahmu Abu Bakar untuk jadi imam kaum muslimin. Maka kata ibunda Aisyah, jangan wahai Rasulullah, jangan ayah saya. Loh kenapa bukan Abu Bakar? Karena ayahku adalah orang yang setiap baca Quran pasti menangis, dan aku khawatir kalau beliau jadi imam, wah nanti nangis terus, gimana di jamaahnya. Maka kata Rasulullah, tetap saya pilih Abu Bakar untuk mengimami manusia ketika aku tidak mampu menjadi imam karena sakit. Abu Bakar yang hebat sekali imannya, amalnya, tapi beliau banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, wahada Umar bin Al-Khattab qara'a surat Tur, qara'a surat Tur hatta balagha, ya, hatta balagha qauluhu inna azaba rabbika lawaqi, hatta balagha qaulahu inna azaba rabbika lawaqi, fabaka washtadda bukauhu hatta marida wa'aduhu. Sahabat Umar itu pernah membaca surat At-Tur, dan ketika sampai di ayat yang ke-7 yang berbunyi inna azaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar akan terjadi, maka beliau menangis sejadi-jadinya, menangis yang sangat intens. Dan setelah itu beliau jatuh sakit sampai para sahabat itu menengok beliau. Kita mengenal sosok Umar yang sangat keras, tegas, tapi membaca Al-Quran beliau menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sakit dan ditengok oleh para sahabat, ya. Wahada Utsman bin Affan, dan ini contoh Utsman bin Affan, kana idza waqafa 'alal qabri yabqi hatta, ya bila lihyatahu wa qala lau annani bainal jannati wan nari la adri ila ayatuhuma yu'maru bi. Utsman bin Affan ini ketika berada di depan kuburan, maka beliau menangis sampai janggutnya basah dengan air mata, dan beliau mengatakan, seandainya saya berada di antara surga dan neraka, maka saya tidak tahu akan masuk kemanakah saya ini, ya. Begitu pula para sahabat yang lain, Abu Darda, kemudian juga Abdullah bin Abbas, Abu Dzar Al-Ghifari, disebutkan banyak sekali contoh-contoh oleh beliau. Bagaimana Abu Hurairah, orang nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, bahkan mengalahkan
para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Beliau masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis dan menempati ranking pertama periwayat hadis dari kalangan sahabat. Kita sangat banyak mendapati hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau sakratul maut, beliau menangis dengan tangisan yang sangat intens sekali, sangat dalam tangisan beliau. Sampai orang-orang di sekitarnya ikut sangat bersedih dengan tangisan Abu Hurairah ini. Mereka bertanya, kenapa Abu Hurairah kau ini menangis? Apa jawaban beliau? Beliau singkat sekali. Beliau mengatakan, intulas safari wa qillati zadi. Sungguh perjalanan yang akan aku lalui begitu panjang, sedangkan bekalku begitu sedikit sekali. Ini adalah para sahabat Nabi SAW berada di puncak amal, tapi mereka memiliki puncaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penambah atau tambahan yang terakhir, beberapa perkataan dari para sahabat, di antaranya dari kalangan tabi'in. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullihim yakhafun nifaq ala nafsihi. Ya. Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya mereka itu semuanya yang 30 itu takut sekali kalau dirinya memiliki sifat-sifat nifak, atau takut terdapat dalam dirinya sifat-sifat munafik. Ini mewakili sahabat Nabi yang lain bahwa para sahabat adalah orang-orang yang hebat dalam keimanan, dalam hijrah, dalam jihad, dalam pengorbanan harta maupun jiwa mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang khawatir dirinya kalau dirinya itu adalah orang-orang munafik. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Ya. Maka tidaklah orang-orang yang takut kalau dirinya itu munafik kecuali dia orang mukmin yang sesungguhnya. Maksudnya kalau orang beriman yang sebenarnya justru khawatir jangan-jangan saya ini masih munafik ya. Sedangkan kata beliau, tidaklah merasa aman dari sifat nifak kecuali orang munafik itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin inti dari pembahasan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jangan pernah merasa cukup dengan keadaan kita sekarang ini. Kita sekarang sudah muslim, berpegang pada Quran hadis, lalu sangat pede, saya pasti masuk surga, saya akan mendapat ridho Allah, saya akan mendapatkan pahala yang banyak ya. Karena para sahabat Nabi SAW yang jauh levelnya di atas kita saja masih khawatir dengan diri mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merasa khawatir kalau amalnya itu masih sedikit dan juga takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi pribadi yang bersemangat untuk terus menjadi lebih baik dan bersemangat dalam menambah amal-amal ibadah. Sedangkan orang yang memiliki angan-angan kosong, dia tidak berbuat, justru seringkali malah dia merasa sudah banyak berbuat baik lalu berhenti dan merasa pede bahwa dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang pertama Allah senantiasa meneguhkan kita di atas Islam dan iman, dan meneguhkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga Allah menolong kita semuanya agar kita menjadi hamba-hambanya yang selalu memiliki rasa takut kepadanya, di samping tentunya kita juga memiliki harapan, yaitu berupa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahala dan surganya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia, yaitu orang yang banyak berbuat baik tapi selalu khawatir dan takut kepada Allah. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
dari menjadi orang yang celaka, yaitu orang yang sedikit beramal atau banyak dosanya tapi terlalu pede dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.